Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3.1.A.6 Demonstrasi konstekstual modul 3.1 Pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Perkenalkan, saya Lukman Abdurrahman sebagai calon guru penggerak. Berikutnya Bapak Carhadi SPDM PDMM sebagai fasilitator dan Ibu Herlina SPDI sebagai pengajar praktek. Adapun tujuan pembelajaran khusus, di sini CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selanjutnya, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini, saya melakukan wawancara yang pertama yaitu dengan Kepala SMKN Negeri 1 Raja Desa, Bapak Sahidun MPD. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Enggak, kalau Pak, tolong Mas. Terima kasih Pak. Ya, sini. Ayo ya. Ya, biasa ini ada pentingan sedikit Pak. Nih. Boleh. Enggak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Pak, nggak mengganggu waktunya. Bios, enggak. Gimana Pak Loman? Ada bisa saya bantu? Ini Pak, ini saya lagi pendidikan CGP di angkatan ke-10. Oh gitu, ya. Ya, kebetulan ada tugas dari modul 3.1 untuk mendemonstrasikan kegiatan di CGP tersebut Pak. Ya. Di sini saya harus menganalisis studi kasus yang ada di sekolah ini. Salah satunya studi kasus dalam pengambilan keputusan oleh pihak kepala sekolah. Gitu. Iya. Dan kebetulan alhamdulillah Bapak pada kesempatan ini bisa bertemu dengan saya. Ya, lebih nyantai kebetulan. Ya, baik Pak. Kalau gitu kita bisa langsung aja Pak ya? Boleh. Saya ada beberapa pertanyaan Pak ya. Ini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengkondisikan kasus-kasus yang merujuk dilema etika dan rujukan moral Pak? Oh iya, oke. Makasih Pak Lukman. Ya. Ya, ini sepemahaman saya, gitu. Sepengetahuan saya dan sering yang biasa saya lakukan tentang dua hal itu, yaitu tentang dilema etika dan rujukan moral, gitu ya. Itu memang dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda. Jadi kalau dilema etika itu kan dari kedua hal atau kedua kasus, kedua masalah yang sama-sama benar. Ya, akan tetapi ada nilai-nilai yang bertentangan, gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua, kalau rujukan moral itu kan justru ini yang
lebih sulit lagi karena kedua-duanya benar. Nah, disitulah dibutuhkan ketepatan kita dalam pengambilan keputusan. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa membedakan dulu nih, gitu kan ya. Karena yang satunya ini sama-sama benar, tapi ada yang bertentangan nih. Gitu kan. Yang kedua ini semuanya benar nih. Gitu kan. Mana yang mau diambil keputusan gitu kan? Luar biasa nih Pak Kepala. Baik Pak, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Selama ini Pak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, kalau ada kasus, kalau itu adalah kedua-duanya benar gitu ya, kedua-duanya juga memiliki nilai kebajikan, maka tetap kita kan harus mengambil satu keputusan. Kita ambil satu keputusan kan. Nah, satu keputusan itu adalah keputusan yang sesuai dengan program target yang utama sekolah. Nah, jadi sekolah itu kan kita misalnya punya target. Nah, ini harus didahulukan nih, ini harus diprioritaskan. Maka keputusan ini kita ambil. Meskipun ada dua hal yang sama-sama benar, kita ambil mana yang paling urgen, mana yang paling priority untuk mencapai tujuan sekolah. Itu. Ya, sangat jelas sekali Pak. Ya, karena kan pasti nanti kan menyangkut banyak variabelnya kan. Masalah biaya, masalah SDM, kita ambil yang priority, yang urgen gitu. Betul. Dan untuk yang selanjutnya Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, biasanya kita identifikasi dulu permasalahan itu, kasus itu, ya. Kemudian variabel-variabel apa yang menyertai daripada kasus itu, gitu ya. Termasuk sumber daya yang dibutuhkan itu apa saja kita identifikasi, identifikasi, kita runut, gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya kita sebagai pimpinan harus berani mengambil keputusan itu. Betul sekali untuk Bapaknya. Baik Pak, untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja selama ini yang anggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Kalau menurut saya, yang paling efektif itu adalah ketika kita bisa melibatkan banyak pihak. Jadi setiap kasus, setiap permasalahan itu kan tidak berdiri sendiri, ya. Pasti terkait juga dengan pihak-pihak lain. Maka kita harus menggali informasi ya dari banyak pihak. Di sekolah kan ada wakil kepala sekolah, kemudian ada ketua program kalian, ada wali kelas, ada BP. Nah, itu kita coba komunikasikan dengan mereka. Siapa tahu mereka punya ide, gagasan, masukan yang cemerlang, yang berlian. Berarti saya berkomunikasi ya, kolaborasi betul Pak ya. Di situ sehingga kita tidak membuat keputusan yang salah. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Oke, sangat jelas sekali Pak. Dan untuk yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan terbesarnya itu biasanya itu menyangkut masalah hati. Masalah hati, perasaan. Iya, perasaan. Karena kan ketika misalnya taruh nih, saya di sekolah ini kan ada satu kegiatan itu melibatkan dua pihak gitu kan. Nah, dua pihak ini kalau yang satu kita ambil keputusan gitu kan, yang satu kita nomor duakan gitu kan, biasanya mereka mengurangi semangat mereka gitu kan. Jadi ini masalah hati. Nah, makanya di ilmu manajemen itu adalah bagaimana kita bisa mengambil hati orang. Jadi dengan cara kita pendekatan, persuasi, komunikasi yang baik gitu kan, bahwa dalam sebuah program itu kan tidak mungkin semua dilakukan bersama-sama. Tetap ada priority tadi. Kita bisa memberikan pemahaman, penyadaran pada mereka sehingga ya toh pada saatnya juga nanti kegiatan itu akan berjalan, akan kita lakukan kan gitu. Oke. Ini sangat jelas sekali nih Bapak, mantap Pak ya. Oke. Untuk selanjutnya Pak ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya Pak untuk menyelesaikan bentuk kasus-kasus yang lebih jauh lagi Pak? Iya. Kalau penyelesaian kasus itu tergantung jenis kasusnya. Nah, kalau kasusnya itu memang harus segera diselesaikan, harus segera diatasi, maka itu nggak perlu dijadwalkan. Langsung begitu muncul ada kasus itu yang harus selesaikan, saat itu harus kita selesaikan.
kecuali kasus-kasus yang sifatnya besar, ya, komprehensif, ya, itu kan kita harus menggali lebih dalam. Nah, untuk menggali lebih dalam kan kita harus melibatkan stakeholder yang lain ya dari sekolah ini. Nah, di situ kita perlu membuat jadwal. Ya, jadi kita bikin jadwal, kita bikin penyelesaian kasus itu step by step, tahap demi tahap. Jadi kalau kasus yang ringan itu langsung diselesaikan, ya. Kalau yang berat, kalau yang berat bertahap. Kita betul sekali, betul. Jadi ada step per step langkahnya. Kita buat jadwal. Oke, Bapak, ya. Terima kasih. Apalagi kalau pelanggaran disiplin, ya. Kalau pelanggaran disiplin itu kan disiplin berat terutama, gitu ya. Itu kan harus bertahap. Mulai ketika kita membuat surat undangan, bikin surat undangan sekarang, tidak boleh besok langsung dipanggil. Itu jangka waktunya itu paling cepat 1 minggu. Oh gitu. Nah, berarti kita buatkan jadwal nih, kita bikin undangan sekarang, 1 minggu yang akan datang baru kita komunikasi dengan mereka, gitu kan ya, kita gali informasi. Jadi ada kasus-kasus yang memang bisa diselesaikan saat itu, terutama yang ringan dan betul-betul kasus itu butuh penyelesaian cepat. Itu harus saat itu juga. Tapi kalau kasus-kasus yang berat gitu ya, kita harus melakukan pendalaman agar kasus itu ketika diselesaikan tidak berdampak, tidak memberikan efek negatif ke hal yang lain atau tidak melebar kemana-mana. Berarti kan harus kita identifikasi kasusnya, kita buat jadwalnya, para pihak siapa yang harus kita libatkan, kita gali informasi, ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu secara komprehensif. Betul, tidak berdasarkan suka tidak suka, tapi objektif gitu kan. Iya, betul, Pak. Oke. Baik, Pak, ini untuk yang selanjutnya, adakah Pak seseorang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ada rujukannya kan banyak ya. Kalau rujukan pertama itu adalah rujukan nomenklatur, ya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita kan harus tahu ini masalah ini kalau menyangkut masalah hukum, misalnya ya masalah hukum, kita kan harus tahu dasar hukumnya, perundang-undangan harus kita kuasai betul, kita gali nomenklatur, pustaka, gitu kan ya. Nah, kalau menyangkut masalah agama, berarti kan kita rujukannya Quran dan hadis. Betul, ya. Kita buka itu, nah ini bagaimana cara mengatasinya, menyelesaikannya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya masalah-masalah itu secara umum, gitu kan, ya tetap kita harus kita melibatkan banyak pihak. Kita komunikasikan ya dengan mereka sehingga ya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat, keputusan yang bijak, yang tidak merugikan tidak merugikan. Iya, betul Pak. Jadi harus sama-sama diuntungkan Pak ya. Ya, sama-sama untung, ada perbaikan, kemudian ya hubungan personal, humanismenya tetap baik. Jangan sampai misalnya ada kasus kita gegabah menyelesaikan, akhirnya kan bikin hubungan dengan sama tidak baik. Hubungan atasan sama mitra kerja kita, gitu kan, itu kan harus selalu baik. Iya. Gitu. Ini sangat rinci sekali ini Bapak menjawabnya, ini luar biasa Pak. Dan yang terakhir Pak mungkin Pak. Masih ada. Dari semua yang telah disampaikan, mungkin pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari penyelesaian kasus dilema etika Pak? Sebenarnya banyak hikmahnya, banyak hikmah yang bisa kita petik. Dengan banyak kasus, kita kan tertantang untuk mengatasinya. Betul, Pak. Ya kan? Kalau kita bisa mengatasi kasus itu ada kepuasan batin, ada kepuasan batin, dan itu kan menjadi literasi kita di dalam pemecahan masalah-masalah yang lain. Misalnya nanti kita sekarang menghadapi masalah A ini, ya, suatu ketika kita menghadapi masalah B yang lebih rumit, kita kan punya referensi, punya literasi. Oh dulu ada kasus yang serupa ini, gitu kan ya. Nah, itu membantu kita untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang lain. Semakin banyak masalah, itu sebenarnya akan menambah wawasan kita, kedewasaan kita, dan ketajaman kita dalam mengambil keputusan. Jadi jangan sekali-kali kalau ada masalah malah lari dari masalah. Justru karena hidup itu adalah sebenarnya adalah masalah. Ya kan? Kalau hidup kita tidak punya masalah, mati ya Pak ya. Artinya kehidupan kita mati, gitu kan. Ini sangat luar biasa Bapak yang dari jawaban Bapak ini. Mungkin itu Pak pertanyaan yang terakhir. Oh iya. Mudah-mudahan Pak ya. Saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa, nyantai. Semoga dengan perbincangan ini saya mendapat ilmu dari Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika.
Ya, sama-sama Pak. Iya. Pada dasarnya kan kita hidup ini kan harus saling belajar. Iya betul Pak. Ya, saling belajar jadi long life education, hidup Iya. sepanjang hayat ya. Iya. Mulai obrolan ini yang kita juga banyak belajar tentang banyak hal gitu kan. Gitu. Iya. Kepala sekolah kan bukan Superman. Kita harus tetap menggali informasi, menggali apa ya, kita harus justru kalau banyaknya masalah itu akan meningkatkan apa tadi ketajaman kita. Iya, memecahkan Pak ya. Oke Pak, ini wawancara mungkin saya udah cukup Cukup ya, oke. Itu mohon maaf atas waktunya, saya sudah contoh. Nggak apa-apa, nyantai. Oke, silakan. Lain waktu kalau ada keperluan, mangga lah, terbuka. Baik, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Saya permisi dulu. Ya, enggak Pak Nurman, enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kalau Pak, Pak Nurman. Terima kasih Pak. Ya, sini. Wawancara yang kedua itu dengan Kepala TK Miftahul Huda yang bernama Bapak Haji Didin, SPDI. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum Pak Haji Didin, gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Saya senang bertemu dengan Bapak pada pagi hari ini, dan ada beberapa hal Pak ini yang ingin saya bicarakan dan meminta bantuan ini kepada Bapak ya, sebagai jawab apa yang saya bisa. Iya, kita santai aja Pak. Iya. Sebagai kepala sekolah ya Pak ya, Iya. kepala TK ya Bang Miftahul Huda ya, betul Pak ya. Betul, tadi intinya gini Pak, saya mendapat tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Kebetulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Iya. Ada tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah ya. Iya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak. Saya merasa senang. Maaf ya Pak, mengganggu waktu penanya Pak ya. Nggak apa-apa. Bapak santai. Kita santai aja Pak, mungkin ini ada mungkin kita berdiskusi bagaimana menangani kasus Pak ini Pak. Ya. Memang topiknya ini dalam studi kasus, penanganan kasus intinya di dilema etika Pak. Ya. Baik Pak, kalau gitu kita mulai aja Pak ya. Ya, silakan. Mungkin ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya. Ini yang pertama, selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika rujukan moral Pak? Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Insya Allah saya akan menjawab apa yang saya bisa sebelum tentang TK Miftahul Huda yang berada di Dusun Kutasari, Desa Sinap. Oh iya, Sinap ya, betul. Dari kasus yang ada dapat dibedakan ada dua Pak, yaitu diantaranya dilema etika yang berdasar antara benar dan salah, dan yang kedua usukan moral yang berdasarkan pada benar PS salah. Oh benar PS salah Pak ya. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin yang kedua, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah TK Bapak ya, Ya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana Pak? Ya, selama ini dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, Betul. Didasarkan pada rasa peduli Pak, Rasa peduli ya. kemudian rasa kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Rasa kasih sayang berarti rasa kemanusiaan Iya, ya Pak ya. kemanusiaan. Oke, betul sekali Pak ya, karena kita dalam kehidupan harus selalu bertoleransi, Iya. sosialisasi Pak ya, mungkin gitu ya Pak ya. Iya, Betul. rasa kepedulian kita dan kasih sayang itu diutamakan. Ini Bapak menjawabnya singkat, padat sekali. Baik Pak, kita lanjut ke yang berikutnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisis kasus, yaitu yang pertama dianalisis terlebih dahulu sampai sejauh mana kasus itu, kemudian bisa melihat siapa saja yang terlibat dan nilai apa saja yang bertentangan, dan data dan fakta itu yang mendukung mesti harus ada Pak, data yang akurat serta melakukan uji kebenaran salah atau benar. Berarti tetap ya Pak melakukan pengujian ya Pak ya? Pengujian. Betul Pak, karena Dan data dan fakta itu
itu mah mesti syarat harus Iya, ada. karena kan yang apa betul Pak, yang namanya pengujian itu harus istilahnya outputnya itu sama-sama menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan Pak ya. Gitu, betul Pak, ini betul sekali Pak ya. Kemudian Bapak nih selanjutnya hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ini udah lumayan. Pertama itu mungkin kita harus bijak betul. Dasarnya mengenai bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, itu menentukan siapa yang terlibat dan dalam situasi ini. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian yang benar dan salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Berarti paradigma benar tadi lawan benar ya, Lawan paradigma benar lawan salah tadi Pak ya. Oh gitu ya, berarti itu merupakan suatu langkah dalam pengambilan keputusan Pak ya. Iya. Oke, ini Bapak singkat sekali nih jawabannya, singkat tepat padat. Oke Pak, untuk yang berikutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, khususnya yang dihadapi di sekolahan Bapak Pak? Ya, khusus yang dialami di sekolah TK, khususnya di PAUD Mitra Huda ya. Iya. Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga Pak. Langsung diselesaikan, tidak ditunda-tunda lagi ya. Namun pada masalah yang lebih besar itu merupakan perlu ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Mungkin ada prosedur yang harus dilalui. Ya, berarti ada proses Tahapan-tahapan. ya, diidentifikasi dulu masalahnya, Ya. ya. Kita pikirkan pihak-pihak yang terkait siapa, begitu ya. Iya. Itu Pak, kira-kira apa ya? Iya. Oke, baik Pak, ini betul sekali Pak ya, dalam menangani kasus kita jangan menunda-nunda kasus ya Pak ya. Ya. Lebih baik kita cepat menyelesaikan kasus Pak ya, mungkin ya Pak ya. Sebaik mungkin, Iya, lebih cepat. betul Pak, lebih cepat lebih bagus Pak ya. Iya. Oke Bapak, yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah Bapak kira-kira? Dalam Atau prosedurnya seperti apa? prosedur Iya. ada faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan Pak. Adalah koordinasi, itu penting di antara rekan sejawat, Iya betul ya. baik yang tim seperti wakil, staf, guru, TU, wali murid, serta peraturan yang berlaku atau kesepakatan yang disepakati bersama. Jumlah gurunya berapa Pak di sekolah Bapak? Alhamdulillah di TK saya ada 4 Pak. Oh, 4 orang, Pak. Jumlah siswanya lumayan. Sudah sertifikasi semua Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, berarti itu suatu anugerah dari Allah SWT Pak ya. Alhamdulillah. Sudah tersertifikasi, mudah-mudahan lebih maju lagi Pak ya. Iya. TK Bapak lebih berkembang lagi ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam hal ini mungkin pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses yang berpikir Pak. Dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dan tokoh pendidikan kita, yang akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Oh, merdeka belajar. Berarti merdeka belajar itu memberikan suatu istilahnya pembelajaran yang menyenangkan pada murid, Pak ya. Iya. Sehingga anak-anak dalam pembelajaran merasa senang, Pak ya. Senang, nyaman, tidak punya tekanan. Tidak punya tekanan. Mungkin seperti itu, Pak ya. Iya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran yang kita diskusikan hari ini. Mungkin pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa Pak? Dilemanya itu mungkin harus mempertimbangkan Pak paradigma tadi. Oh, gitu prosesnya, kemudian berpikirnya, terus dilema etika, selanjutnya dilakukan pengujian lagi. Langkah-langkahnya
mungkin harus secara sistematis Pak. Iya, dari mulai Identifikasi gitu ya, Pak ya. Ya, Identifikasi masalah, menemukan masalah ya, Pak ya. supaya permasalahannya bisa permasalahan awalnya apa, tindak lanjutnya apa, kemudian endingnya, hasil akhirnya mudah-mudahan permasalahan itu tidak bertentangan antara tidak ada dampak negatif. Iya, intinya tidak ada kedua belah pihak yang dirugikan. Nah, gitu. Baik Pak, ini waktu tidak terasa Pak ya, saya istilahnya telah mengganggu waktu Bapak. Dalam kesempatan ini saya sudah ganggu waktunya. Untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pembicaraan pada hari ini membawa dampak ya, baik buat Bapak sebagai pemimpin, begitu juga kepada ke pihak manajemen yang Bapak pimpin. Imbasnya nanti anak-anak kita lebih maju lagi Pak ya. Amin, amin. Baik Pak, terima kasih mungkin sekian dulu Pak ya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Haji Didin, gimana kabarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.